Roll sound. Roll camera. Action. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maksima Valena dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Nah, di sini saya tidak sendiri, tentunya ada teman saya dari prodi lain. Untuk lebih lanjutnya, mungkin teman saya bisa memperkenalkan diri dari nama, prodi, dan semester berapa. Baik, perkenalkan nama saya Martina Cesaria, JA. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Sekarang saya semester 5. Oke, teman-teman sudah mengetahui bahwa teman atau rekan saya ini adalah, kita panggil saja namanya Tina, karena saya lebih sering berkomunikasi dengan beliau, itu kita sambil sebutan Tina gitu ya. Nah, Tina, di sini saya akan mewawancarai, nggak banyak sih, cuman ada beberapa poin yang akan saya tanyakan terkait dirimu sendiri, hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Nah, pertanyaan poin pertama yang akan saya ajukan yaitu, apakah boleh saya mengetahui agama yang sedang dianut Tina sendiri itu agama apa? Saya pribadi beragama Katolik. Oke, beragama Katolik. Berarti kita sama-sama beragama Katolik tentunya ya. Nah, di sini apa boleh saya mengetahui seberapa sering sih Tina ini melakukan ibadah? Saya pribadi hampir setiap minggu melakukan ibadah di gereja. Oke, kalau boleh saya tahu nih, Kak Tina biasa ibadahnya di mana sih? Di gereja yang mana gitu? Tergantung. Minggu ini misalnya saya pulang, berarti saya ibadahnya di rumah atau di kampung. Nah, selanjutnya kalau saya sedang, berarti saya beribadah di gereja MSK. Oke, MFK ya. Nah, lalu Kak Tina kan sering beribadah, Kak Tina juga beragama Katolik. Menurut Kak Tina, bagaimana sih gambaran Tuhan Yesus menurut pendapat Kak Tina gitu? Gambaran Tuhan dalam pendapat Kak Tina itu bagaimana sih gitu? Nah, menurut saya gambaran Tuhan atau ya kita sendiri itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mungkin menurut beberapa orang itu tidak nyata. Iya betul, Tuhan itu tidak nyata dan tidak bisa dilihat. Tapi kita percaya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu memberikan yang lebih besar kepada kita tentunya dengan cara kita berdoa dan meminta, dan Tuhan akan mengabulkan di waktu yang Tuhan berikan. Oke, itu diatur beliau gitu ya, betul. Nah, lalu bagaimana sih hubungan Kak Tina sendiri dengan Tuhan itu bagaimana? Misalnya kayak apakah komunikasinya bagaimana gitu? Menurut saya sih komunikasi saya dengan Tuhan ya belum terlalu dekat, tapi saya berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Oke, setidaknya kita sudah berusaha. Ya, dan Tuhan tentunya tidak akan menolong kita. Dia kan selalu muka pintu tentunya ya untuk umat-umatnya. Oke. Tadi kita itu ada hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya ada hubungan dengan keluarga. Nah, Kak Tina, apakah saya boleh mengetahui apakah kedua orang tua Kak Tina ini masih lengkap? Puji Tuhan, orang tua saya masih lengkap. Puji Tuhan ya. Lalu seberapa dekat sih Kak Tina dengan kedua orang tuanya? Kalau dikatakan dekat, cukup dekat dan especially mungkin lebih dekat karena saya cukup dekat dengan kedua orang tua dan selalu berkomunikasi. Maklumlah kita ini kan anak rantau ya Kak Tina, Ya, mungkin betul. komunikasinya cuma dia di paling teleponan, Ya. chat-chat biasa gitu kan. Lalu ceritakan sih boleh Kak Tina ceritakan bentuk kedekatan Kak Tina dengan kedua orang tua misalnya? Orang tua saya sendiri akan menelpon misalnya saya pulang dari kampus atau hari ini. Misalnya hari ini belum bisa telepon malamnya. Kalau besok kita akan telepon, terus kita cerita berbagai hal yang terjadi di hari ini di rumah atau saya kuliah. Jadi akan selalu bertukar informasi. Oke, walaupun tidak malam ini bisa boleh dilakukan di malam besoknya lagi Ya. gitu. Setidaknya komunikasi itu akan sering berjalan gitu ya. Menjaga Oke, bagus lah, puji Tuhan ya, karena komunikasi kita dengan orang tua itu di masa-masa remaja kita, tentunya kita juga anak rantau, perlunya apa kok? Walaupun bimbingan orang tua, walaupun tidak secara langsung gitu. Nah, Kak Tina sudah menggambarkan sosok kedua orang tua menurut Kak Tina. Selanjutnya, apa sih bentuk kasih sayang yang pernah Kak Tina kasih kepada kedua orang Kak Tina gitu? Kasih sayang ya. Mungkin kalau bentuk barat ya lebih ke kayak kita punya orang tua, kita ulang tahun atau hari ibu atau hari ayah, mungkin kita akan kasih hadiah misalnya, atau ada surprise gitu kan, kayak
especially kayak punya orang tua ulang tahun, kita kasih hadiah baju, mungkin mereka nggak minta tapi itu kan kayak ya bentuk kasih sayang kita, mungkin mereka kenapa ngasih gitu, you know lah orang tua. Orang tua selalu gitu sih kalau pas kita kok bisa kan mama nggak minta gitu. Ya, Gitu. bapak nggak minta ini gitu, ya itulah orang tua. Lalu Kak Tina ada nggak sih harapan untuk kedua orang tua Kak Tina ini, harapannya kira-kira yang Kak Tina harapkan gitu dari kedua orang tua itu apa? Orang tua saya panjang umur, Amin, itu Selalu sih amin. doa semua anak kayaknya emang panjang umur, sehat, dan kita bisa membahagiakan mereka tentunya nanti Amin, dengan amin. lulus kuliah. Cepat-cepat. Tentunya Ya. cepat-cepat dalam tanda kutip kuliah bagus-bagus ya, jangan cepat-cepat yang Tidak. oke tidak baik gitu. Nah selanjutnya bagaimana? Tadi kan ada orang tua nih. Nah sekarang saya mau nanya nih, bagaimana sih hubungan Kak Tina dengan Kak Tina ada saudara? Berapa? Kalau boleh saya tahu berapa saudara Kak Tina? Berdua sama adik. Berdua. Oh, Kak Tina yang paling tua. Ya. Oke, boleh saya tahu bagaimana sih hubungan Kak Tina dengan adik? Ya? Saya pribadi tuh akrab sama adik saya dan karena sama cewek, dan saya tahu dia suka apa, saya suka apa, dan girls for girl gitu. Oke, adiknya berapa tahun selisihnya? 5 tahun sekarang masih SMK. Oke, jadi kayak nggak jauh ya jaraknya. Ya, Jadi kayak agak-agak nyambung lah. Tapi kamu sebagai kakak ini bagaimana sih kayak support atau menjaga adiknya? Karena kan kamu ini cewek, adik juga cewek gitu. Cara kamu menjaganya bagaimana sih? Kayak ngasih tahu gitu-gitu deh. yang pasti kita sebagai kakak mungkin ya pengalaman sebagai seorang kakak tuh pasti keras. Kakak tuh pasti keras, kakak tuh pasti mudah marah, kakak tuh ini, kakak itu. Tapi kan sebagai adik dia tahu, oh dia marah karena dia sayang sama saya, atau dia akan selalu support saya meskipun ya saya merasa kalau adik saya itu ya lumayan cukup ya tahu lah ya kalau cewek itu anak muda, tapi dia tetap mungkin nggak mendengarkan saya dan orang tua saya. Ya. Guys. Nah, Kak Tina, ini pertanyaannya kayak lebih mendalam aja sih. Aku boleh kan adik Kak Tina cewek nih. Ya. Nah, kalau saya sendiri, saya kan punya abang nih Kak Tina. Dulu tuh kalau abang saya lebih kayak mengawasi saya. Dia tuh nggak banyak omong, tapi sekalinya ngomong hal-hal yang sangat amat penting menurut dia. Nah, kalau Kak Tina sendiri, adik kan udah masuk remaja kan, usia remaja kan. Apakah ada larangan terkait, oh kamu nggak boleh keluar gini-gini, nggak boleh pacaran dan sebagainya? Apakah Kak Tina sering melakukan hal-hal yang demikian atau tidak? Kami di rumah itu punya kayak aturan ya kan, aturan di setiap rumah itu berbeda ya. Nah di rumah kami ini tidak ada yang namanya aturan tidak boleh pacaran, tidak ada, ngalir saja itu terserah gitu misalnya. Tapi ada satu hal yang harus dijaga di rumah, yaitu komunikasi dan semuanya harus diomongkan. Misal sebagai Kak Sima, sebagai adik saya, misal Kak Sima, saya punya crush, misalnya crush, oke. Dia akan telling with parents dari saya, gitu. Dia akan selalu kayak bilang, oh saya lagi dekat sama ini, misal. Meskipun orang tua saya tidak tahu, tapi saya tahu, oh saya suka sama ini. Oh dia gimana? Ya saya juga pasti dia bakal cerita gitu kan. Oh kamu suka ini gimana gitu kan. Tapi dia tetap cerita, oh saya gini, tapi saya nggak gini. Jadi dia akan selalu cerita. Berarti Kak Tina dengan adik saling tukar cerita gitu ya? Bisa jadi. Dengan orang tua juga. Jadi orang tua pun tidak ada larangan gitu terkait itu. Jadi ya membuka. Yang penting pembicaraan dan komunikasi dalam keluarga itu masih terus berjalan gitu kan. Oke. Tadi kita udah dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga. Selanjutnya ini hubungan dengan orang lain. Misalnya, Kak Tina sekarang, apa boleh saya tahu sudah ada pasangan atau adakah seseorang yang menurut Kak Tina itu sangat spesial sekali atau bagaimana? Spesial, Yes. spesial pasti Tuhan, orang tua, adik saya. Ini di luar Untuk di luar keluarga mungkin ada kayak teman, sahabat, mungkin ya partner dalam kita bekerja. Tapi untuk orang spesial menurut saya semua orang spesial. Tapi mungkin dia spesial dalam kayak mendukung saya, bersupport dan mendukung saya tentunya. Oke.
Lalu saya tanyakan, Kak Tina sekarang ada lagi dekat dengan orang lain atau bagaimana? Posisinya sekarang nih, kayak dekat. Jadi Dekat gimana nih? kayaknya dekat yang ya sebut saja lah masih kayak kita ya PDKT-an lah, mungkin kalau usia remaja gitu ya, Tidak kayak punya PDKT. partner yang kayak oh ini makan ini kayak partner Indonesian gitu kan. Oke dah. Oh, berarti jauh dong. Enggak juga. Lalu gimana sebutannya? Sebutannya my partner Yes. Atau di kampus, mungkin dalam kampus, di kampus, di luar kampus, dalam hal apapun mungkin dia bisa disebut partner, tapi dia nggak spesial. oh berarti intinya Kak Tina ini nggak sendiri, ada support system. Oke. Sedang dekat dengan seseorang tapi belum ada kayak status jelas gitu. Atau gimana? Status jelas? Ada statusnya, astagfirullah. Kalau dibilang ada status, mungkin ada status, tapi kita tidak menutup diri untuk dunia luar. Kita akan terbuka, tapi kita tahu bahwa kita harus saling support. Oke. Nah, Kak Tina ada seseorang tadi kan, ada teman ataupun siapapun itu walaupun tidak disebutkan orang Ya. tersebut. Nah, boleh Kak Tina ceritakan bagaimana sih sosok seseorang itu di mata Kak Tina? Ya, seseorang yang tadi itu. Oh, jadi saya dan beliau akan selalu saling support, entah itu dalam kegiatan organisasi, kuliah, maksudnya di luar kuliah, soal keluarga mungkin ada problem, kita akan berusaha untuk nanti cari solusi mungkin. Tapi untuk hal solusi kan kita nggak tahu, semua orang punya solusi terbaik masing-masing. Jadi kita mungkin akan mendukung apapun keputusan dia dan akan mendukung keputusan saya. Kita spesial gitu. Orang tersebut menurut Kak Tina berpengaruh besar nggak terhadap mana ya, terhadap ya hidup Kak Tina gitu. Apakah seseorang itu berpengaruh gitu Pak? Kalau ditanya berpengaruh, tapi tidak signifikan. Misal, kalau dalam 10 tidak dari 10 dari 10 gitu kan, mungkin ada 1 atau 2 gitu, dia berpengaruh, tapi yang lainnya dia tidak berpengaruh dalam orang apa pada hidup saya. Boleh saya tanya lagi, dia tadi kan udah berpengaruh nih, dari 10 misalnya 2 lah pengaruhnya kan. Lalu yang mau saya tanyakan nih, kenapa beliau ini berpengaruh sekali dalam itu 2 poin dalam hidup Kak Tina? Yang pertama kan, misal orang tua saya memberi support entah dalam finansial atau dukungan mental misalnya. Dan untuk dalam kehidupan saya, tidak mungkin kan kayak kita semua dalam remaja gitu kan, dalam masa untuk menuju dewasa atau sudah dewasa, kita mungkin perlu bimbingan dari orang tua. Tapi untuk kita introspeksi diri, orang tua mungkin akan bilang, kamu baik, Allah support kan. Karena Tapi nggak mau mengecewakan kita. ya, tapi kan orang di sekitar kita akan tahu, maksudnya dia akan ngeritik kita dengan ya bahasa kita sehari-hari gitu. Sedang Asma mungkin Asma punya partner kan, jadi dia akan bilang, dia akan negur dengan cara baik-baik dan bahasa kita sendiri ya, kamu gini-gini lebih bagus gini-gini. Jadi kamu mungkin itu bisa dipertimbangkan. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, dia dia ini gitu. Ya benar, kayak setidaknya ada support system tambahan selain orang tua dan orang tua. Setuju. Lalu tadi sudah hubungan dengan orang lain, selanjutnya hubungan Kak Tina dengan diri sendiri Kak Tina sendiri. Nah, seberapa besar sih Kak Tina ini menyayangi diri Kak Tina gitu? Bentuk kasih sayang menurut Kak Tina itu berapa besar untuk Kak Tina sendiri? Kalau untuk diri saya sendiri, saya usahakan 100% sayang sama diri sendiri, karena kita tahu bahwa kita hanya punya kita sendiri, dan orang lain kalau kita nggak suruh orang sayang sama kita, mungkin kita nggak mendapat kasih sayang. Jadi kita harus 100% menyayangi diri kita sendiri. Dan sih, karena kalau mengharapkan orang lain juga nggak mungkin kan kita mengharapkan kasih sayang orang terus. Betul. Setidaknya apresiasi untuk diri sendiri. Ya, Nah, menurut Kak Tina yang mau saya ada lagi nih, apa sih seberapa besar gitu atau apa yang pernah Kak Tina lakukan sebagai bentuk Kak Tina itu menyayangi diri Kak Tina sendiri gitu? untuk pertama
dan yang terakhir mungkin, tapi harus sih kita nggak boleh jadi people pleaser. Dan kita harus tahu batas kita itu di mana. Jadi kita nggak boleh memaksakan diri kita sendiri. Kalau sampai istirahat, apaan makan, haus minum, ya itu kita tahu batas-batas kita, waktunya kita di mana. Nggak perlu untuk memaksakan diri, waktu kita punya waktu masing-masing. Kayak memberkati lah. Oke, kayak lebih apa ya, mensyukur diri sendiri lah gitu ya, nggak selalu dipaksakan apa ya, ekspektasi yang tidak mungkin ya, kayak terlalu besar itu dijauh-jauhkan supaya mental dan diri sendiri itu Baik, harus sehat. Sehat. lalu menurut Kak Tina, apakah Kak Tina ini sudah menjadi versi terbaik diri sendiri, versi terbaik menurut Kak Tina dalam diri Kak Tina gitu? Kalau versi terbaik mungkin kita semua belum bisa terbaik ya, belum sempurna. Kita manusia belum tentu sempurna dan tidak mungkin sempurna. Tapi kita tahu sebagai cewek itu kita gampang untuk bilang, oh dia lebih cantik, saya tidak, Insecure ada saja. insecure. Tapi kan kita tahu, oh dia ini itu. Jadi menurut saya akan berusaha, dan untuk sekarang saya cukup bahagia banget lah dengan diri sendiri Di posisi Iya. Oke. Tuhan gitu ya. Tuhan gitu kan. Lalu apakah yang gimana ya, apa yang tadi yang udah Kak Tina sebutkan itu apa yang pernah Kak Tina lakukan? Apa semua itu Kak Tina lakukan untuk kebahagiaan Kak Tina sendiri, atau karena untuk mendapat Kak Tina itu gini-gini pujian dari orang gitu Bang? Mungkin pertama kita mungkin pengen dipuji sama orang kan, tapi akhir-akhirnya kita mikirin untuk buat apa kita minta pujian dari orang lain kan. Mungkin kita harus melakukan buat diri kita sendiri dong. Jadi yang layak buat kita, yang buat diri kita kayak gitu siapa, diri kita sendiri, yang akan dampak atau ada impactnya juga diri kita sendiri. Jadi selain itu mending kita melakukan itu buat diri kita sendiri, buat semangat diri kita sendiri. Berarti yang semua yang udah Kak Tina lakukan itu 100%, hampir 100% itu memang untuk kebahagiaan Kak Tina sendiri ya gitu. Nah, Kak Tina ini sekarang usianya berapa? 20 tahun. Kita seumuran ya? Nggak tahu. 20 tahun. Apakah ada pengalaman yang Kak Tina pernah alami gitu yang menyakitkan sekali? Kalau ada, apa boleh saya minta diceritakan? Menyakitkan untuk Diri sendiri. bukan orang di sekitar berarti kan. Kayak pengalaman yang pernah dilakukan gitu yang menyakiti diri sendiri gitu Bang, yang pernah menyakiti hati gitu Mungkin ya kita nggak tahu kan, mungkin ada sesuatu dengan kita biasanya kita suka menyesali apa yang kita omongin ke orang gitu ya. Penyesalan tuh kita sebenarnya nggak harus ngomong gini, tapi kalau kita nggak ngomong gini orang nggak bakal paham gitu. Pernah kan di posisi itu kan kayak kalau ibarat kata pepatah tuh nggak ngomong sakit, diomongin lebih sakit gitu kan. tapi kadang tuh pilihannya tuh emang lebih baik ngomong gitu kan Ya. Jadi yang diomongin itu, kalau diomongin enak, nggak diomongin kita sakit. Jadi mending kita berdua sama saling ngomong gitu kan. Dan Sakit sama sakit kita sama-sama saling introspeksi diri. Itu sih yang mungkin lebih menyakitkan, tapi kalau kita mau introspeksi diri itu bagus. Itu berarti kita udah pada salah apa gitu. Oke. Lalu apa sih upaya yang pernah Kak Tina lakukan untuk menjadikan diri Kak Tina itu lebih baik lagi dari sebelumnya? Belajar sih, belajar entah itu belajar ngapain kayak belajar. Kayaknya ada sesuatu baru yang dipelajari. Ada sesuatu di hari ini kita mau ngapain sih? Ada suatu pembelajaran yang kita, misalnya hari ini kita belajar wawancara. Mungkin ini nggak terasa sekarang, tapi nantinya Kasima, saya juga pasti akan merasakan iya Gitu kan. Nah, tadi udah ada upaya nih. Selanjutnya saya mau nanya, ada nggak sih harapan Kak Tina untuk diri Kak Tina sendiri untuk kedepannya? Harapan kita mungkin sama ya, hampir Ceritakan. sama ya. Mungkin kita berharapnya mungkin
sekarang bisa jalan kuliah itu dengan baik, dengan lancar gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu ya di luar eksternal dari hal itu semua dan harapan kita kan pasti ada kita di jalan di sini bagus-bagus di luar terpa ini lah Cobaan ya, paham-paham lah dunia perkuliahan ya. ya. Tapi yang paling kita tekankan mungkin rasa malas kita sebagai mahasiswi yang cantik baik molek ini gitu kan. Jadi kita bikinnya ya nanti lah tugasnya itu sih yang harus diperbaiki. Jadi kayak harapan Katina sedepannya yang rasa malas itu kurang-kurangi walaupun tidak bisa dihilangkan secara apa ya, secara instan 100% langsung hilang kan nggak mungkin juga sih ya, benar. Oke Katina, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Di sini sih kayaknya selain di jam-jam untuk kita bercanda-bercanda, jam seperti ini juga ya paham-paham lah dunia perkuliahan gitu ya. Di sini saya cuma ingin mengucapkan terima kasih karena Katina sudah sudi dan sedia saya wawancarai baik secara mendalam atau bagaimana itu. Nah, sekian wawancara yang saya lakukan dengan teman saya. Selanjutnya terima kasih.